wabarakatuh. Berjumpa lagi bersamaku Muklis Paslajang di channel YouTube Getar Kemaja Utara. H-1 sebelum kick off Liga 2, Persiraja belum juga mendapatkan kerangka tim. Ya, walaupun Persiraja sendiri bermain di pertandingan pertama itu di tanggal 5 Desember yang akan datang. Tapi ini tentu menjadi kabar yang sangat miris gitu bagi kita sebagai pendukung atau penikmat bola yang khususnya yang ada di Aceh. Mengingat tim-tim kompetitor kita seperti Sriwijaya, seperti PSMS Medan dan lain-lain seperti Karu United yang baru promosi ke Liga 2 tahun PSSI Deli Serdang sudah mengumpulkan pemain itu sejak jauh-jauh hari. Sementara Persija 1 hari menjelang kick off juga belum mendapatkan susunan kerangka tim yang untuk diturunkan itu di kompetisi akan datang. Mengenai nama-nama pemain yang mengikuti seleksi di Persiraja di guna mengarungi Liga 2 musim ini, hanya beberapa pemain yang memiliki nama-nama besar. Ada Amanar Afdillah dari Bayangkara FC yang juga mantan pemain timnas U19, ada juga Doni Dio ini CV-nya juga bagus, beberapa kali juga main di Liga 1 bersama PSMS Medan, bersama Kalteng Putra. Namun nama-nama lain yang datang itu hanya segelintir pemain-pemain amatir gitu. Bahkan kita bilang datang dari tim Liga 3. Ada beberapa pemain yang menurut saya ini memang patut diberi kesempatan. Ya walau mereka datang itu dari tim-tim amatir dari Liga 3 yang kemarin main di Liga 3 seperti Muammar Gaddafi dan Iksan Ayub. Menarik kedua pemain ini. Pemain ini bisa dikatakan belum pernah mencicipi liga profesional. Mereka hanya pemain yang berkecimpung di Liga 3 dari beberapa musim terakhir. Tapi kalau melihat kemampuannya, saya pribadi sebagai penikmat bola, sebagai orang yang sering menonton langsung permainan mereka, rasanya Muammar Gaddafi dan Iksan Ayub ini patut diberi kesempatan di tengah kondisi Persiraja yang sedang compang-camping ini. Ada beberapa pemain lagi yang datang dari Liga Amatir juga. Ada dia top skor Liga 3 wilayah Aceh musim lalu, ada Al-Muzani, ada juga Rizky Tangse, biasanya mereka sebutnya Rizky Tangse. Ini pemain yang memiliki kecepatan yang cukup bagus, tapi melihat track record mereka yang dilihat dari segi usia, mereka ini masih terlalu muda. Rasanya kalaupun mereka mendapat kesempatan untuk bermain di tim sebesar Persiraja, mungkin untuk menjadi lapis kedua sudah cukup bagus untuk kedua pemain ini. Hanya mendapatkan CV dan pengalaman saja lah. Mungkin 2-3 tahun ke depan mungkin boleh diberikan kesempatan kembali gitu. Sampai saat ini juga belum ada kepastian dari manajemen Persiraja sendiri tentang datangnya pemain-pemain luar daerah. Katanya sih Senin pagi ada beberapa pemain dari luar yang akan bergabung ke tim. Tapi kita lihat saja gitu, kalaupun ada pemain dari luar daerah yang bergabung di tim ini, saya berharap pemain ini memang punya kualitas lebih dari pemain-pemain lokal yang ada di Aceh. Bicara masalah peluang, saya pribadi sepertinya
kurang yakin dengan kondisi Persiraja saat ini, dengan persiapan yang minim, dengan kondisi pemain yang juga mendadak, perekrutannya juga. Saya berharap juga Persiraja bertahan saja di Liga 2 ini sudah cukup bagus gitu. Ya jangan sampai terdegradasi lah. Kalau sempat terdegradasi, dipastikan untuk daerah Aceh sendiri musnah semua klub-klub yang ada di Aceh yang bermain di liga profesional. Sampai di sini dulu video kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh tekan tombol subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video-video saya yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.